Shalom anak-anak, selamat pagi. Sampai bertemu kembali dengan Mem Handa. Hari ini kita mau devotion pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa dahulu dan menyembah Tuhan. Tutup mata kalian. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan berikan kami urapan yang baru untuk hari ini, sehingga kami semua dapat mendengarkan pesan-pesan ilahi-Mu Tuhan, dan membuat kami berubah menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu, menjadi anak-anak yang dapat membawa terang dan garam dunia. Tolong Tuhan, urapi kami, berikan hikmat pengertian yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau pakai persenjataan Allah lengkap dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, dan kami aktifkan pelayanan para malaikat. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap untuk Kau urapi agar mulut dan lidah kami dapat menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, amin. Allah Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, culikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia bagimu Tuhan. Nah, setelah kalian menyembah Tuhan tadi, nah sekarang Mem Handa akan memberikan sedikit taburan benih yang ilahi yang dari Tuhan yang ada di Alkitab tentunya. Yuk dibuka ya Alkitabnya di Matius 5 ayat 9. Kita baca bersama-sama ya nak. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yuk diulang lagi ya. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Wow, keren ya nak, menjadi anak-anak Allah. Siapa yang di sini nggak mau jadi anak-anak Allah? Pasti semua ingin jadi anak-anak Allah. Maka yuk kita pelajari tentang anak-anak Allah yang siap membawa damai. Ya, anak-anak Allah yang siap membawa damai itu apa? Yuk kita coba lihat. Sekarang kalian tahu ya, kita banyak melihat orang-orang itu sudah banyak sekali melakukan kejahatan. Kejahatan yang tanpa mereka sadari. Ya, mereka tanpa menyadari melakukan kejahatan. Karena apa? Bujukan dari si iblis. Sehingga anak-anak lupa bahwa anak-anak itu akan dijadikan anak-anak pembawa damai. Nah, ya kan? Karena si iblis tadi yang membujuk kalian. Nah, membujuknya gimana? Mereka banyak menjadi anak-anak pemarah.
Anak-anak yang sedikit-sedikit membenci temannya, membenci keadaan, membenci orang tuanya karena tidak dituruti semua keinginannya. Juga apa? Sombong. Sukanya memamerkan, sukanya membandingkan dengan keadaan temannya yang di bawah kalian. Itu semua bujukan dari si iblis. Nah, sekarang kita pelajari yuk. Kita sama-sama cari tahu ciri-ciri anak pembawa damai untuk bisa menjadi anak-anak Allah itu apa? Ya, 1, penuh kasih. Apa nak? Penuh kasih. Kalian harus ingat, anak-anak Allah, orang Kristen harus memiliki kasih Allah. Karena Allah kita maha pengasih. Mengasihi teman, tidak membedakan teman, itu bentuk kasih. Mau rela berkorban, itu bentuk kasih. Mau membantu tanpa harus dipuji, itu kasih. Ya. Terus yang kedua apa nak? Sabar. Sabar dalam menanti. Sabar jika mengalami pencobaan. Saat kalian mengalami gesekan, saat kalian dilukai teman, saat kalian disakiti teman, kalian bisa sabar. Sabar melihat sesuatu dengan yang baik, ya, tidak marah-marah. Nah, yang ketiga, rendah hati. Apa itu rendah hati? Rendah hati itu artinya apa? Tidak sombong. Dia mau menolong sekalipun lihat keadaannya temanmu ada di bawah kamu, temanmu lebih miskin, temanmu tidak memiliki apa-apa, tapi kamu mau bergaul dengan mereka, kamu mau menolong mereka saat mereka kesulitan, saat mereka membutuhkan bantuan. Kalian mau dengan rendah hati menolong. Karena orang yang rendah hati, ciri-ciri orang yang rendah hati, pasti orang itu memiliki sifat yang bijaksana. Ya, tidak mudah sakit hati. Nah, yang keempat, tidak emosi. Tidak emosi itu nama lainnya apa? Tidak suka marah. Ya, tidak suka berontak. Emosi teriak-teriak, marah-marah, matanya sambil melotot, tidak mudah emosi. Karena anak-anak pembawa damai, jika mengalami suatu yang menjengkelkan, anak-anak tersebut memilih apa? Diam. Tidak memilih tambah marah, tapi memiliki sikap yang bijaksana, diam. Ya, diam sambil matanya mengamati. Kenapa ya temanku melakukan itu? Ada apa ya? Temanku kok mengganggu aku, melukai aku? Ada apa ya? Mau dengan tenang, tidak membalas dengan marah, tetapi mengamati, melihat dulu. Nah, terus selanjutnya yaitu ciri-ciri pembawa damai itu apa? Mengampuni. Nah, saat kalian disakiti, saat kalian dilukai, kalian memilih untuk berdoa. Lepaskan pengampunan kepada temanmu yang melukai kamu, yang menyakiti hati kamu. Nanti Mem Handa percaya, sulit tidak Mem? Oh, sulit sekali. Itu sangat sulit untuk mengampuni, tidak mudah. Mem Handa pun juga juga dalam proses, tidak mudah untuk mengampuni. Tapi gimana caranya Mem? Ingat, anak Tuhan, anak Kristen harus bisa belajar untuk mengampuni. Caranya gimana? Berdoa. Minta kepada Tuhan roh yang bisa mengampuni. Tuhan, aku mengampuni si Betty yang suka meminjam pensilku, habis itu nggak dikembaliin. Aku mengampuni si Dora yang sukanya pinjam penggaris, habis itu penggarisnya dipatahin. Nah, dengan cara kamu berdoa, minta Tuhan, minta aku diberi roh pengampunan, aku diberi roh belas kasihan sehingga aku bisa mengampuni temanku, aku bisa mengampuni musuhku. Pasti Tuhan akan
berikan nak, ya. Caranya seperti itu, belajar dan belajar. Tidak bisa segera, tapi Mem Handa percaya kalian pasti bisa. Nah, yang terakhir, yang keenam adalah murah hati. Anak-anak ciri-ciri pembawa damai pasti murah hati. Murah hati dalam menolong, dalam memberi, itu sangat murah hati. Tanpa lihat temannya, tanpa lihat persaingan. Kadang anak-anak lihat toh temennya sana memberi 5.000, gengsi, aku ngasih 10.000. Itu namanya tidak tulus nak. Murah hati tanpa melihat dipuji, tanpa memikirkan kamu paling baik, tanpa memikirkan untuk dilihat orang, tapi benar-benar keluar dari hati kecilmu. Aku ingin menolong, aku ingin membantu, aku ingin berbagi. Kesimpulannya berarti lakukan ciri-ciri tadi tersebut dengan sukacita, dengan sabar, dan terus-menerus kamu lakukan sampai kalian mengalami perubahan, ya. Karena dengan melakukan ciri-ciri pembawa damai, kalian akan disukai Allah, ya toh, Allah yang membawa damai. Nah, tugas dari anak Allah apa yo? Salah satu di antaranya apa? Jadi garam dan terang dunia. Benar, kalau kalian sudah bisa melakukan semua tingkah laku sikap dengan penuh kasih, sabar, rendah hati, tidak emosi, mengampuni, murah hati, Mem Handa percaya kalian akan jadi anak-anak terang dunia. Melalui apa? Ya melalui bantuan Roh Kudus. Jangan lupa Roh Kudus dipanggil, Roh Kudus beri aku kepandaian, urapan, kemampuan untuk bisa melakukan kasih, ajaran kasih Kristus, untuk dapat sabar menghadapi semua kehidupan, menghadapi semua kejadian, untuk punya kerendahan hati, untuk punya penguasaan diri, tidak emosi, mudah mengampuni, murah hati. Minta sama Roh Kudus nak. Roh Kudus itu sumbernya semua. Nah, setelah minta Roh Kudus jangan lupa berdoa. Mem Handa percaya kita akan dapat melakukan misi jadi anak-anak Allah, pembawa damai, ya. Habis ini kalian akan lihat sedikit video pendek tentang ciri anak-anak pembawa damai. Yuk kita lihat filmnya. Nah, setelah lihat video pendek tadi, kalian bisa mengambil hikmatnya kan? Dari orang yang emosi,
orang yang mudah marah, sombong, tetapi setelah dia menerima Roh Kudus, setelah mereka menerima damai sejahtera, mereka berubah kan? Mereka berubah jadi pembawa damai, sehingga dunia sekelilingnya menjadi damai. Oke, yuk kita mau tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarkan firman ini Tuhan akan berlaku dalam hidup kami, dan kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami. Roh Kudus, tolongi kami, limpahkan semua roh kebaikan, roh kasih Allah kepada kami, sehingga kami dapat menjadi anak-anak pembawa damai. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Bye bye, God bless you, sampai ketemu lagi.